ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Kita akan belajar kitab di sini Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid. Jadi kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan secara ringkas dan sistematis. Jadi ini salah satu syarah yang termudah, penjelasan termudah untuk kitab Tauhid bagi kalangan awam insyaallah. Cuman kan masalahnya pakai bahasa Arab aslinya. Ya, jadi alhamdulillah terjemahannya ya. Maka insyaallah penjelasannya juga insyaallah mudah, dipermudah ya, sebagaimana penjelasan tafsir yang tadi. Semoga bisa dipahami insyaallah. Wa qauluhu, kita mulai dari perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dituturkan di sini melalui kitab Tauhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Apa artinya وَلَقَدْ بَعَثْنَا? Dan kami telah ba'athna. Kalau antum lihat di kosakata, penjelasan kosakata di kitab Arabnya ada tuh, ya kan? Ba'athna sama dengan apa? Arsalna ya. Bisa antum komparasikan yang terjemah dan yang Arab tuh bisa. Bisa dilihat Pak Yadi, ya. Coba ditunjukin Mas Ari, ya kan? Nah, itu kan kosakatanya. Nah, di terjemahannya juga plak ada di terjemahannya. Bisa dilihat Pak? Nah, bisa dilihat Pak? Coba ditunjukin, dijelasin coba. Ada? Nah, kebalik ya. Jadi ba'athna artinya adalah apa? Arsalna itu artinya kami mengutus. Walaqad ba'athna yaitu walaqad arsalna, dan kami telah mengutus. Lafal ba'ath ya. Ba'ath itu bisa dimaknai mengutus, arsala ya. Bisa dimaknai sebagai membangkitkan. Akhraja, membangkitkan. Ya. Tapi di sini maknanya adalah mengutus. Dan berarti dan kami sesungguhnya kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat. Ya. Coba kita lihat di kosakatanya lafal kulli ummah. Bisa dilihat Pak Yari? Ada? Kulli ummah yaitu kulli ta'ifatin wa qarnin wajilin minan nas. Kulli ta'ifatin wa qarnin wajilin minan nas. Apa artinya? Lihat di terjemahannya. Kulli ta'ifah ya. Setiap ta'ifah. Ta'ifah di sini artinya apa ta'ifah?
kelompok. Di situ kan dia kelompok ya. Fi kulli taifah, di setiap kelompok manusia. Wa qarnin. Qarn itu bisa dimaknai kurun waktu, bisa dimaknai abad, bisa dimaknai generasi. Ya di sini mungkin maksudnya di setiap rentang waktu, ya, di setiap kelompok, di setiap rentang waktu, ya. Wajilin minan nas, dan jil artinya di sini generasi manusia. Ya, kami telah mengutus di setiap umat, berarti kami telah mengutus di setiap kelompok, di setiap kurun waktu, di setiap generasi umat, ya, rasulan, seorang rasul, ya, seorang rasul. Jadi Allah Ta'ala telah mengutus untuk setiap zaman ada seorang nabi atau rasul, dan tentu mereka mengoperasikan tugas yang Allah perintahkan. Nah, rasul di sini dalam kosakata ar-rasul adalah man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Definisi rasul menurut Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga mayoritas ulama, definisi rasul adalah man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Orang yang diwahyukan kepadanya bi syar'in, dengan suatu syariat. Ya. Rasul adalah pertama orang yang dapat wahyu berupa syariat. Ya. Wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada siapa? Kepada umatnya, kepada lingkungannya. Bisa dipahami Pak Yani? Maksudnya ringan namanya? Bisa? Ada pertanyaan? Ya, kalau Rasul kan besar. Iya. Menyampaikan. Apakah penerus ini bisa katakan Rasul? Penerus di mana? Rasul kan Ulamanya, seorang setelah meninggalnya. Kalau Bapak kan menyampaikan. Masuk keputusan tidak. Secara syar'i tidak. Rasul ini, ya, adalah istilah dan sebutan yang resmi dari Allah, dan kita tidak boleh menetapkan sebutan ini kepada individu tertentu kecuali telah Allah sebut. Bisa dipahami? Jadi Rasul ini suatu gelar dan sebutan yang Allah melegalisir sebutan itu saja. Allah lah yang berhak melegalisir itu. Adapun kita tidak berhak untuk menentukan fulan adalah Rasul dan fulan bukan Rasul kecuali telah Allah Ta'ala legalisir. Ya, misalnya Muhammad SAW Rasul. Iya. Kita ini bukan. Kita hanyalah da'i, mubaligh. Itu istilahnya. Sama-sama menyampaikan, tapi yang kita sampaikan adalah sesuai dengan yang Rasul sampaikan. Kita di sini hanyalah menyampaikan dan menjelaskan apa yang terwariskan dari Rasul, bukan menyampaikan apa yang terwahyukan dari Allah. Beda. Bisa dipahami perbedaannya? Kalau Rasul itu menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Ya, ini memang kadang-kadang enggak. Ini kan yang Bapak itu baca wahyu dari Allah kan? Iya. Tapi apakah saya mendapatkan wahyu ini langsung dari Allah? Oh, itu maksudnya. Iya. Nah, jadi Rasul ini mendapatkan wahyu langsung dari Allah melalui perantaian malaikat Jibril, benar. Apakah kita sebagai dai atau mubaligh misalnya, yang setiap hari mengajar, itu mendapatkan wahyu dari Allah maksudnya melalui malaikat Jibril? Tidak. Kalaupun kita mendapatkan ilmu dari Allah misalnya, ya berupa pemahaman yang benar, itu adalah ilham namanya, dan taufik dari Allah, bukan merupakan wahyu, ya. Maksudnya bukan merupakan wahyu syar'i yang seperti Rasulullah SAW dapatkan, bukan, beda. Ya. Tapi itu Rasul, ya.
Nah, sekarang kan kita sudah tahu kenyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap kelompok, setiap zaman dan setiap generasi itu ada seorang rasul, rasulan seorang rasul. Apa tujuannya? Apa yang diucapkan oleh para rasul tersebut? Oleh semuanya yang diucapkan, yang didakwahkan, yang paling inti adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Itu apa seruannya? U'budullah. Ubudullah, beribadahlah kepada Allah semata. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah. Kita lihat di kosakatanya u'budullaha afriduhu bil ibadah. Makna u'budullaha yaitu afriduhu bil ibadah. Afriduhu, esakanlah dia, esakanlah Allah bil ibadah, dalam ibadah kalian, yaitu kalian beribadah dan wajib bagi kalian untuk mengesahkan Allah dalam ibadah kalian itu. Maksudnya apa? Jangan berbuat syirik, jangan menunjukkan kepada selain Allah dalam ibadah kalian itu. Itu maksudnya. Inilah agama Islam. Pokok agama Islam itu ibadah tauhid dan melawan kesyirikan. Pokok agama Islam yang paling pertama tauhid. Ya. Dan itu adalah seruan semua dakwah para rasul tanpa kecuali. Tidak ada satupun rasul yang tidak mendakwahkan kepada tauhid. Ya. Dan umat ini sekarang, Pak, membutuhkan dakwah tauhid lebih lagi. Ya. Persatuan kaum muslimin tidak akan benar menjadi bersatu kecuali ketika kaum muslimin itu satu kalimat dalam tauhid. Apapun kepentingannya, maksudnya apapun masalahnya, ketika tauhidnya berbeda-beda, maksudnya akidahnya itu satu, akidahnya kayak gini, satu akidahnya B, satu akidahnya lebih dekat kepada kaum musyrikin, satu akidahnya memuja kuburan, itu tidak akan bersatu dengan persatuan yang secara hakiki. Ya. Melainkan kalau misalnya memang ada persatuan, itu persatuan yang masing-masing sebenarnya ada kepentingan masing-masing, ada maksud masing-masing, atau persatuan secara emosional semata, bukan persatuan secara hakiki, secara keilmuan dan dalam lingkaran keimanan yang benar. Ya, jadi kita lihat para rasul itu bersatu nggak, Pak? Bersatu mereka. Maksudnya mereka satu agama. Dan mereka pun dikumpulkan juga dalam satu agama. Dalam ikatan apa? Dalam ikatan tauhid. Bukan dalam keikatan kepentingan politik atau ingin berkuasa atau ikatan emosional semata. Enggak. So di sini kalau kita perhatikan, Pak, antara kita dengan anak kita ya, misal, ada nggak kedekatan emosional? Pasti ada. Kita dengan bapak kita dengan saudara kita dengan teman-teman kita, ada kedekatan emosional. Tapi apakah kedekatan emosional itu akan menyelamatkan kita di akhirat? Enggak, belum tentu. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, bukankah anaknya ikut tenggelam? Anaknya kafir ikut tenggelam, naudzubillah. Nabi Nuh alaihissalam ingin menyelamatkan anaknya, tapi Allah Ta'ala larang. Kenapa? Padahal ada kedekatan emosional antara Nuh dengan anaknya. Tetapi kenapa Allah larang? Innahu amalun ghairu shalih, kata Allah. Itu bukan anak yang soleh. Biarkan dia hancur dengan tenggelamnya dia. Allah larang untuk selamatkan. Kenapa? Karena kedekatan emosional ini tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya adalah kesamaan dan kesatuan dalam bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang ada sekarang, dari gejolak sekarang, perkumpulan seperti sekarang, bukan di atas akidah yang sahihah, ya, sekalipun memang tujuannya sama mungkin kata mereka, tetapi mereka kedekatannya hanya kedekatan emosional, dan itu
tidak merubah banyak sesuatu, melainkan kadang-kadang kalau caranya salah bisa mengakibatkan rumitnya keadaan, nambah rumit. Karena apa? Kedekatan emosional. Hanyalah sisi emosional yang lebih tonjol, bukan sisi ilmu dan bukan sisi akidah yang benar. Ini yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin, walaupun kalimat-kalimat ini mungkin tidak akan diterima oleh banyak orang. Tapi kebenaran itu tidak masalah dengan diterima atau tidaknya. Yang penting adalah kita sudah benar atau enggak ngomongnya, gitu kan. Ya. Dan umat ini butuh persatuan di atas akidah yang sahihah, ya. Akidah yang benar. Ya. Tadi kan a'budullah afriduhu bil ibadah. Nah, apakah cukup seseorang bilang saya bertauhid gitu saja? Sebentar, para rasul mereka mendakwahkan juga kalimat kedua, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Kalau lihat kita kosakatanya, wajtanibu maknanya utruku wa fariqu. Ijtanibu maknanya utruku wa fariqu, yaitu utruku tinggalkanlah, wa fariqu dan jauhilah, pisahkanlah diri kalian dari apa? Dari yang namanya taghut. Apa itu taghut? Di sini dijelaskan. Taghut mushtaqqun min at-tughyan. Lafal taghut itu mushtaq, terambil dari lafal yang namanya tughyan. Apa arti tughyan? Huwa mujawazatul had. Tughyan maknanya adalah mujawazatul had. Apa arti mujawazatul had? Artinya adalah melampaui batas. Taghut maknanya adalah melampaui batas, melewati batas yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Itu taghut. Ya. Maka dikatakan di sini fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati fa huwa taghut. Fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati fa huwa taghut. Maka setiap sesuatu atau orang atau siapapun yang disembah selain Allah, ya, wa huwa radin bil ibadah, dan dia ridha dengan peribadatan tersebut, adalah termasuk taghut. Jadi baik yang disembahnya, baik amalannya, bahkan baik orangnya juga. Maksudnya nih, ada seseorang menyembah patung. Ini melewati batas, jelas. Karena Allah Ta'ala membatasi ibadah hanya kepada Allah. Tapi ini malah beribadah kepada patung, taghut. Maka patung tersebut adalah benda taghut. Amalan beribadah menyembah patung adalah amalan taghut. Dan orang yang ridha terhadap penyembahan tersebut, itu juga orang yang bertaghut, gitu. Ini taghut, maknanya taghut, yaitu semua artinya adalah melampaui batas. Dan taghut di ayat ini adalah taghut berkaitan dengan masalah-masalah kesyirikan. Jembatan menuju ke kesyirikan semacam ini rata-rata adalah kebid'ahan, ya. Yang mengantarkan kepada kesyirikan seperti ini rata-rata adalah kebid'ahan, yaitu hal-hal yang sifatnya baru, tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Ketika seseorang atau kaum muslimin dibiarkan dibiarkan secara liberal mereka menyembah Allah semau dengan akal dan nalar mereka, maka akan muncul kebid'ahan, kreasi-kreasi baru dalam beragama yang nanti akan mengantarkan perlahan-lahan kepada kesyirikan. Dan itu yang terjadi di negeri kita ini sejak zaman yang lama, ya.
Syaitan membuat manusia kaum muslimin ini berkreasi dalam hal-hal ibadah. Ya, nanti lama-lama akan menjurus kepada kesyirikan. Ya, akan menjurus kepada kesyirikan. Baik. Itu tadi tentang taubat. Dakwahnya para rasul itu dakwah tauhid dulu. Ya, dakwah tauhid dulu. Maka kalau misalnya kelompok ya atau aliran yang mengatakan jangan dululah kita ngomong akidah, persatuan umat dulu, ini salah. Ini fata morgana, Pak. Ini ibarat kita melihat ada oase di padang pasir yang kita kangeni. Kita kan kangen persatuan umat ya. Tapi ketika kita bergegas menuju sana, ternyata tidak ada apa-apa. Jadi ketika kita mengawali spirit persatuan dulu, bukan akidah dulu, itu ibarat melihat oase di padang pasir yang kelihatannya indah dan dirindukan. Namun ternyata pas sampai di sana kita tidak menemukan hal yang kita harapkan. Karena apa? Kalau kita fokusnya di persatuan, yang penting kita bersatu dulu. Sementara hati itu berbeda-beda, itu akan kita lihat nanti justru tetap aja bakal saling cakar-mencakar, saling melawan. Kenapa? Karena hati berbeda. Ya. Kita memaksa persatuan dalam satu gerbong dan hati masing-masing beda kecondongan dengan kepentingan, tidak akan bisa. Itu hanya persatuan fisik semata. Hati mereka saling berbeda-beda. Anggap aja lah gini. Kita dalam satu organisasi ya. A punya kepentingan pribadi ini, B punya tujuan lain. Memang bersatu dalam satu organisasi, tapi hati udah condongnya beda. Ya udah enggak enak gitu loh. Jadi ini semu persatuan yang tidak benar. Sehingga dakwahkan dulu akidah yang benar. Tapi sebagian orang yang terlalu semangat akan bertanya-tanya, Pak, kalau kayak gini sampai kapan? Gitu kan? Kita nanamin akidah di umat Islam, kita nanamin akidah di anak-anak muda. Sampai kapan umat Islam berhasil? Bukan masalah itu. Kita ini yang penting sampein. Masalah nanti umat bersatunya kapan dengan akidah yang benar, itu urusan Allah. Mungkin setelah kita wafat, mungkin 5 generasi mendatang, itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagaimana para Rasul. Rasul itu tidak diwajibkan harus sukses pada masanya. Kadang bahkan Rasul terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Dan umat masih belum benar. Jadi tugasnya kita itu bukan apa? Sampai ke tujuan, maksudnya bukan tugas kita harus sekarang, harus segera bersatu. Bukan. Jangan tergesa-gesa. Iblis dan para syaitan itu mereka konsisten dalam mendakwahkan menuju kesesatan dan keterceraiberaian umat. Itu berabad-abad, bermasa-masa. Dan kita untuk menyembuhkan penyakit ini tidak dengan cara yang tidak dengan waktu yang sejenak. Enggak. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak muda nih, terutama nih, Pak. Sayangnya yang ada di sini malah bukan anak muda. Ya. Ya. Ini kesalahpahaman yang banyak terjadi di kalangan mahasiswa terutama. Mereka awam, tidak tahu apa-apa, tapi mereka dikompori untuk semangat mengobarkan persatuan umat dulu. Memang benar kita mencari persatuan umat, tapi persatuan umat dengan hati yang berbeda itu tidak akan ada titik temu. Enggak akan ada titik temu. Melainkan yuk kita hatinya kita benerin dulu. Kita rangkul orang-orang untuk membenarkan kolbu, membenarkan tauhid mereka. Membenarkan sikap ketergantungan mereka kepada Allah. Membenarkan tata cara ibadah mereka. Karena kalau misalnya hati kita sudah sama, tujuannya Allah, tauhid, dan ibadah kita udah benar sesuai sunnah, itu akan mudah benar-benar bersatu insyaallah. Mudah sekali. Sangat mudah. Ya. Dan bersatunya pun bukan karena kepentingan duniawi. Karena mencari ridho Allah. Kalau sekarang kan banyak persatuan-persatuan digabung-gabung antar kelompok demi kepentingan satu
tapi sebenarnya masing-masing tuh ada kemauannya. Iya. Antum bisa nanti akan terbukti insyaallah. Ini pemikiran kayak gini mungkin tidak mainstream Pak ya. Bahkan dilawan oleh banyak orang, tapi inilah yang sahih. Inilah yang sesuai dengan sejarah Islam. Ini yang sesuai dengan para dakwahnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah SAW menginginkan persatuan terlebih dahulu, maka tentu Rasulullah SAW akan mengajak kaum musyrikin ke Baitul Arqam untuk duduk majlis bersama. Yuk kita bersatu dulu yuk. Kenapa enggak sekalian bersatu sama orang-orang musyrikin? Jadi nggak bisa, persatuan itu nggak bisa kalau memang hatinya itu berbeda. Jangankan itu Pak, di sisi rumah tangga aja ya. Istri sama suami itu hatinya udah beda. Itu nggak bisa bersatu. Ya, itu padahal sangat diidam-idamkan bersatu loh. Dan wajib untuk bersatu ya. Tapi ternyata nggak bisa. Kalau memang istri dan suami itu orientasinya udah beda. Bagaimana dengan umat? Bukan hanya 2 orang, jutaan. Maka oleh karena itu yuk kita, ya kalau seandainya saya mau bicara sama anak-anak muda, yuk kita yang digalangi oleh kita itu persatuan qalbu di atas tauhid dan persatuan ibadah di atas sunnah. Ya, nanti dikit orangnya, bukan masalah itu yang kita cari. Allah Ta'ala tidak menekankan kepada Nabi Muhammad dan para Rasul untuk banyak-banyakan pengikut. Enggak. Allah Ta'ala tidak membebani para Rasul untuk sampai target. Enggak. Yang Allah bebankan kepada para Rasul adalah baligh, sampein saja, dan jangan memaksa, kecuali di kondisi tertentu. Sampein, mereka tidak mau, serahkan kepada Allah. Ya, jadi itu yang lebih benar. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global untuk ayat ini. Anna Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nas rasulan yad'uuhum ila ibadati Allahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu. Gimana, jelas? Pak Yadi ketinggalan? Kita ulang al-ma'na al-ijmali lil ayat. Mulai dari situ ya, kita ulang. Dan terjemahannya dikasih tahu Mas Ari, terjemahannya udah kelihatan, terjemahannya itu Arabnya dan terjemahannya. Nah, ya. Tapi kita baca Arabnya dulu, Pak. Al-ma'na al-ijmali lil ayat. Anna Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan yad'uuhum ila ibadati Allahi wahdah wa tarki ibadati ma siwahu. Ya. Tapi sampai situ dulu, kita baca artinya. Anna Allah subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yukhbir, mengabarkan, annahu, bahwasanya dia, arsala fi kulli ta'ifatin, arsala fi kulli ta'ifatin, mengutus kepada setiap ta'ifah, setiap kelompok, wa qarnin minan nas, dan kurun manusia, atau qarn di sini bisa dimaknai generasi dari manusia. Apa sih yang Allah utus? Siapa yang Allah utus? Rasulan, seorang rasul. Lah tugasnya rasul itu apa? Tugasnya, lihat. Tugasnya rasul itu apa? Yad'uuhum dakwah, mengajak, menyeru, itu tugasnya. Jadi bukan seperti kita ngajar di sekolah, harus ada targetnya, harus sudah paham pada tahun pertama ini, harus sudah dapat hidayah. Bukan itu. Karena itu urusan hidayah, itu urusan Allah. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah nanti akan Rasulullah bertemu dengan seorang nabi dan pengikutnya hanya satu, ya kan? Ada kan? Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Sekarang saya tanya, Pak. Iya kan, Rasulullah SAW pernah bertemu dengan nabi, maksudnya bukan bertemu di dunia ya, di alam lain.
bertemu dengan nabi yang pengikutnya ada 2, ada 1, ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah ketidakadaan pengikut itu mengubah status nabi itu menjadi orang awam biasa? Dia tetap nabi bukan? Tetap nabi, tetap indah derajatnya, tetap tinggi derajatnya, tetap tinggi, lebih tinggi daripada kita semua. Padahal tidak ada yang ngikutin. Ya, karena apa? Tugasnya, semuanya tugasnya itu hanyalah berdakwah. Bukan ngejar target ribuan orang. Ya kalau misalnya mau menargetkan silahkan, cuman bukan itu tujuan kita. Ya kalau misalnya ada 1000 orang mau ikut, alhamdulillah, dan mereka mau bersatu, alhamdulillah, di atas tauhid. Tapi kalau nggak ada, ya udah, kan kita tujuannya hanyalah untuk apa? Baligh ma unzila ilaik. Gitu. Sasar apa namanya? Tuturkan aja. Ya. Seorang dai ketika dia mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhid, tidak ada yang mau ikut, apakah kemudian Allah menghinakannya? Enggak. Apakah Allah menurunkan derajat dia karena kamu gak ada yang ngikutin, maka kamu ke jahanam walaupun kamu dakwah tauhid? Enggak. Jadi ibrahnya bukan di banyak atau sedikit yang ngikutin, atau ibrahnya bukan di sekarang harus ada yang ngikutin, atau dalam waktu 10 tahun harus ada 1000 pengikut. Enggak. Itu malah yang kayak gitu biasanya ada maunya. Dakwah mencari pengikut, maksudnya dakwah dengan berpatuk pada target pengikut, itu ada maunya. Imma kemauan politik, imma kemauan dunia money, uang, imma syahwat, atau lainnya. Kalau memang tujuan kita Allah, maka jangan pikirkan berapa yang bakal ikut, tapi pikirkan udah benar atau belum yang saya tuturkan. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting, karena yang dihisab oleh Allah bukan banyak-banyaknya pengikut, tapi yang dihisab oleh Allah adalah sudah seberapa benar nih kita ngomong, dan apakah amalan kita benar. Adapun nanti yang pengikut itu bonus, Allah kasih nanti ganjaran. Ya. Begitu. Itu yang terpenting. Ini saya ingetin, sebenarnya yang lebih layak diingatkan oleh para dai ya. Sebenarnya para dai yang harus lebih diingatkan, dan anak-anak muda. Tapi ala kulli hal yang penting kan kita sampaikan aja. Yang penting pemikiran udah benar nih, Pak Yadi, Mas Ari. Alhamdulillah kalau pemikirannya udah benar, Allah Ta'ala berikan rezeki insyaallah pemikiran yang benar. Nah, Rasul ini tugasnya yad'uhum, mengajak, menyeru mereka kepada apa? Apakah kepada diri kita? Enggak. Apakah kepada persatuan dulu? Tidak. Ila ibadatillahi wahdahu, mengajak kepada penyembahan kepada Allah semata, tauhid. Ini yang awal-awal harus kita tuturkan kepada umat. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dari hal-hal yang syirik, seperti menyembah kubur, meminta kepada ahli kubur, meminta kepada dukun, kepada jin. Ini harus kita berantas, dan masih banyak sampai sekarang. Atau khurafat dan kepercayaan yang tidak ada dasar dalam Islam. Ini yang kita perangi dulu. Umat kalau bersatu, tapi yang ini khurafatnya apa? Jangan ini di kuburan. Yang ini punya juga kepercayaan yang beda. Ini bukan persatuan yang benar. Nggak bakal bersatu yang seperti ini. Mereka saling melawan satu sama lain nanti. Nah, ya. Falam yazal yursilur rusula ila an-nasi bidzalika mundu hadatha asy-syirku fi bani adama fi ahdi nuhin ila an khatamahum bi Muhammad. Falam yazal, yaitu masih terus, ya, yursilur rasul, masih terus Allah Ta'ala terus akan mengutus para rasulnya ilan nas, kepada manusia, bidzalika, dengan tujuan itu, dengan tujuan tauhid itu, mundu, sejak hadatsa syirku, terjadinya kesyirikan, ya. Kapan? Fi bani Adam, pada bani Adam, pada manusia terjadi kesyirikan pada manusia. Kapan mulainya? Fi ahdi Nuh,
pada masa zamannya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Idris belum ada kesyirikan. Baru ada kapan? Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kesyirikan pertama di muka bumi. Ya. Sampai kapan? Ila an khatamahum bi Muhammad. Sampai Allah tutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhir nabi, akhirnya para rasul. Sampai kiamat nanti maka orang-orang harus mengikuti syariatnya siapa? Syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munasabatul ayati lil bab. Hubungan, munasabah ini artinya hubungan, Pak. Hubungan ayat ini dengan bab ini. Apa hubungannya? Ya harus ada korelasinya dalam kitab tauhid ini. Anna ad-da'wata ila at-tauhid wan nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Ya, anna ad-da'wata dibalik Pak, udah dibalik. Tadi. Ya, terjemahnya dibalik. Anna ad-da'wata, sesungguhnya dakwah ila tauhid, dakwah kepada tauhid, wan nahya 'anil syirk, dan melarang dari kesyirikan. Seperti ini dua nih. Dakwah kepada apa? Dakwah kepada tauhid dan dakwah pelarangan dari kesyirikan. Hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Dia adalah tujuan, muhimmah, tujuan atau kepentingan jami'ir rusul, seluruh rasul. Tugasnya seluruh nabi, kepentingan seluruh rasul. Wa atba'ihim, dan para pengikutnya. Kalau kita mau mengikuti Rasul dakwahnya, maka awali dakwah dengan dakwah tauhid. Ya, akidah yang benar. Ya. Coba di sini sebagian orang sebagaimana tadi yang ungkap. Jangan kita ngomong tauhid dulu, jangan ngomongin akidah dulu. Nanti cerai-berai umat ini. Salah ini pikiran. Kadang-kadang saya menemukan di beberapa hizb ya, di beberapa kelompok ini ya, kita menemukan beberapa orang ya, atau beberapa individu yang mereka berafiliasi kepada golongan tertentu bilang jangan dakwahi akidah, jangan ngomongin akidah, jangan ngomongin bid'ah, jangan ngomongin syirik lah di sini. Kenapa? Itu akan mencerai-beraikan umat, kata mereka. Justru yang benar adalah kesyirikan inilah yang menghancurkan umat. Kebid'ahan inilah yang membuat umat tercerai-berai. Ya. Ya. Ini yang salah pemikiran banyak orang. Sehingga kadang-kadang kita di beberapa tempat dilarang untuk bicara tentang kebid'ahan. Maksudnya bicaranya tentang yang lembut-lembut aja dulu. Ya benar sih, memang kita harus lembut. Ya. Tapi tetap kita harus bicara tentang tauhid. Dan kita kabarkan kepada manusia ini adalah syirik, ini adalah kufur, ini enggak benar gitu. Bukan berarti kita mengkafirkan. Ini adalah bid'ah, ini enggak ada tuntunannya. Bukan berarti kita menganggap orang ini ahlul bid'ah, enggak, bukan begitu. Itu nanti itu. Vonis itu masalah nanti. Yang penting ilmu materinya dulu harus kita benahi, ini benarkan. Supaya orang paham. Ya. Coba lihat dakwah orang-orang yang mereka inginkan kekuasaan di tanah air ini. Orang-orang Islam, orang-orang yang bergerak di harokah dan seterusnya, pengen menguasai Indonesia, maksudnya pengen supaya Islam ini menang, tapi caranya nggak benar. Yaitu caranya apa? Utamakan persatuan dulu. Ya. Walaupun hati berbeda-beda kecondongan, walaupun kiblatnya beda, maksudnya golongannya beda, aliran beda, penting satukan dulu. Lihat sekarang yang terjadi di partai yang dulu berafiliasi kepada Islam. Lihat tuh, hancur mereka semua. Hancur mereka semua. Lihat koalisi-koalisi partai-partai Islam untuk mengusung suatu nama atau apa. Lihat pada hakikatnya mereka tuh beda tujuan, beda kepentingan. Mereka tuh beda hati. Dan mereka Allah Ta'ala hancurkan akhirnya. Allah Ta'ala bongkar aib-aib mereka jadi. Karena apa? Karena sebenarnya yang dicari itu bukan dakwah benar, tapi kepentingan duniawi semata. Makanya ada partai Islam yang tidak prinsipnya bagus gitu.
Tapi karena yang diinginkan bukanlah bertauhid kepada Allah, dahulukan itu, tapi malah bersatu dulu, Islam itu maju dulu. Walaupun kolbunya itu udah rusak rata-rata, maka akhirnya mereka menjadi bunglon sekarang. Bahkan orang non-muslim dijadikan sebagai anggota partai di beberapa tempat. Kenapa jadi gaduh-gaduh gini? Karena dari awal ngomongnya apa? Persatuan. Tapi akidahnya nggak dibenarkan, manhajnya nggak benar. Maka ini fata morgana. Awalnya sekilas indah nih, nanti pas sudah sampai dia menemukan kehampaan, nggak ada apa-apa ternyata. Ya, dan ini problematika umat, dan umat harus difahamkan tentang hal ini nih, tauhidnya dulu. Kalau nggak paham umat tentang hal seperti ini, susah kita menuju persatuan, Pak. Nggak bisa kita bersatu. Satukan hati dulu dan satukan tujuan lillahi ta'ala, maka barulah jasad-jasad itu dengan sendirinya akan tersatukan. Karena kalau kita hanya mengumpulkan jasad dan hati itu masih tersisa perbedaan banyak, maka sampai kapanpun jasad itu hanyalah jasad dan hati tetaplah hati. Mereka saling bertolak belakang. Mungkin di depan kita saling bersenyum, tapi di belakang kita saling membenci sebenarnya, karena berbeda. Ya, itulah kalau misalnya kita salah dalam memahami pemetaan dakwah ini atau tujuan dakwah ini. Ya. Kemudian nih di sini misalnya contoh, anak kasih contoh real di sini. Anda berucap begini kepada Pak ya di Permasari. Rugi atau enggak? Enggak rugi karena Allah yang mencatat. Maksudnya Allah Ta'ala yang mencatat amalan kita ini. Maksudnya Anda sampaikan kepada sampean masalah maaf orang tua, kepada Mas Ari yang mungkin bukan da'i sejuta umat. Apakah Anda rugi dengan menyampaikan ini? Enggak rugi. Yang kita cari adalah pahala dari Allah. Sekalipun yang mendengar hanyalah orang-orang yang tidak potensial, misalnya maaf. Bukan itu yang kita cari. Ya. Tapi yang kita cari adalah ridha Allah. Sudah benar atau belum perkataan kita. Gitu ya, Pak. Amma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhid wan nahyu 'anil syirk. Bahwasanya hikmah dari pengutusan para rasul, hikmahnya apa? Itu untuk ad-da'wah ila tauhid, berdakwah kepada tauhid, wan nahyu 'anil syirk, dan mencegah kesyirikan, melarang kesyirikan. Itu hikmah asal pengutusan para rasul. Kita ini kan ngikutin rasul, bukan ngikutin nafsu, bukan ngikutin tendensi politik. Yang kita ikuti rasul, maka ikutilah tracknya rasul, gitu loh. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahid, bahwasanya agamanya para nabi itu satu. Kalau kita tahu gitu agama para nabi satu, itu berarti kebenaran itu satu saja. Dan cara kebenaran itu hanya satu cara, yaitu caranya para rasul. Yang mana caranya mereka itu bukan cara yang salah. Pemetaan mereka itu bukan pemetaan yang menyimpang. Pemetaan mereka terhadap dakwah ini adalah pemetaan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu dari Allah. Maka pasti itulah yang benar, gitu loh. Ya, maka framing dan pemetaannya, mappingnya harus sesuai dengan framing dan mappingnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ikhlasul ibadati lillah wa tarku syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Dan bahwasanya ya agamanya para nabi itu diawali dengan ikhlas ibadah kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, dan juga tarku syirk fil ibad, tarku syirk, meninggalkan kesyirikan, menyeru manusia untuk meninggalkan yang namanya kesyirikan. Wa ini ikhtilafat syara'i'uhum, walaupun syariatnya Nabi Nuh beda dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi Daud beda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi Nuh alaihi salam. Syariat di sini apa maksudnya? Tata cara ibadah, masalah-masalah fikih. Itu ada perbedaan memang. Iya. Bangsa Bani Israel dulu ada perbedaan cara sholatnya gimana dengan Nabi Muhammad, itu ada perbedaan di beberapa sisi. Tetapi perbedaan tersebut tetap dalam satu hati, yaitu ibadah ikhlas lillahi ta'ala dan meninggalkan kesyirikan.
Sekarang di dalam Islam ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Malikiyah, ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanabilah. Dari semua mazhab-mazhab Islam secara fikih itu memang berbeda beberapa hal. Ada yang menganggap ini syarat sahnya wudu, ini bukan. Ada yang menganggap ini rukun wudu, oh ini bukan rukun wudu. Ada yang menganggap ini rukun salat, oh yang ini bukan. Beda. Ini tata cara ibadahnya. Dan masing-masing harus sesuai dalil. Tetapi harus disatukan di satu hati, yaitu ibadahnya lillahi ta'ala. Dan tidak berlaku syirik. Itu yang harus satu semuanya satu. Adapun peribadahan fikih itu di masalah-masalah furu' maka semoga bisa ditolerir. Tapi masalah ikhlas dan masalah syirik tidak bisa ditolerir. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Karena dari awal Nabi Adam sampai akhir kiamat itu Islam satu agama dalam urusan keikhlasan ibadah kepada Allah. Dah. Enggak ada, oh dulu boleh ikhlas, sekarang harus ikhlas, atau dulu harus ikhlas, sekarang enggak apa-apa sedikit-sedikit riya. Enggak bisa. Enggak ada rukhsah dalam masalah ini, enggak ada. Ya, makanya ini penting untuk benar-benar diketahui kaum muslimin. Kemudian yang ketiga dari faedah-faedah ayat ini, anna risalata ammat kullal umam, bahwasanya risalah tauhid, dakwah tauhid ini ammat kullal umam, berlaku untuk setiap umat. Dari zaman Nabi Adam sampai kapanpun nanti harus eksis, harus ada dan pasti akan ada secara estafet. Ya, kita jangan pernah kita putus asa dan tidak boleh putus asa bahwa dakwah tauhid ini akan di bumi hanguskan dan tidak ada. Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan estafet dakwah. Walaupun minoritas. Ya, walaupun dimusuhi, tetap akan ada di muka bumi ini dakwah tauhid sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya. Wa qamatil hujjatu ala kulli ibad, dan hujjah telah tegak bagi seluruh manusia, sampai hujjah tegak, sampai orang-orang paham tentang tauhid ini. Sekarang banyak yang belum paham, terutama anak-anak muda. Kalau saya ini kan depan ini kan seberang ini kan madrasah. Ya. Kita lihat moralnya anak-anak ini. Ini madrasah, maksudnya madrasah berarti Islamiyah ya. Dan namanya juga Islamiyah, nama mazhab ya. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat Pak, akhlaknya, moralnya itu kayaknya pengen diputus asa. Tapi kan nggak boleh. Anak-anak muda ini calon-calon penerus bangsa, dan ini yang sekolah Islam Pak. Gimana dengan sekolah umum yang tidak pakai jilbab? Ya. Nggak kebayang kekhawatiran kita ya. Dan mereka ini, moral anak-anak ini hancur karena apa? Karena tidak tertanam tauhid dengan benar. Akhlak itu mencerminkan kebersihan qalbu insyaallah. Maksudnya kalau qalbu seseorang bersih, maka pasti akhlaknya itu bersih insyaallah. Dan seseorang kalau misalnya akhlaknya kotor, nggak benar, pasti qalbunya kotor. Dan pasti ada kesalahan dan penyimpangan di masalah akidah. Selalu begitu. Ya. Tapi kemudian di ayat ini ada faedah yang keempat. Aizamu sya'ni tauhid. Aizamu sya'ni tauhid. Ayat ini menerangkan aizam, keagungan perkara tauhid. Urusan tauhid ini besar. Surga dan neraka urusannya. Dan wa annahu wajibun ala jami'il umam. Dan mau saja tauhid itu wajib atas seluruh umat. Yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Di dalam ayat ini wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ya. Bukan itu. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kalimat ani'budullaha wajtanibut taghut itu mengandung berupa penafian, peniadaan dan isbat, penetapan. Ingat, la ilaha illallah itu kan artinya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu kan mengandung penafian. Penafian semua sembahan selain Allah itu sembahan yang enggak benar, itu.
Itu yang disebut taghut. Semua sembahan selain Allah, sembahan yang batil. Sembahan selain Allah berarti taghut, dan itu yang harus kita jauhi. Dan kedua, penetapan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah, ini yang hak. Maka dikatakan di sini terdapat kandungan la ilaha illallah berupa penafian, peniadaan. Peniadaan apa? Ijtanibut taghut. Meniadakan taghut, yaitu meniadakan sesembahan selain Allah. Kita enggak beriman kepada sesembahan selain Allah. Dan itsbat, penetapan, yaitu penetapan ani'budullah. Sembahlah Allah. Tetapkanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kita saja. Fadallat ala annahu la yastaqimu at-tauhid illa bihima jami'a. Hal ini menunjukkan bahwasanya tauhid di qalbu kita tidak akan dapat diluruskan kecuali dengan adanya keyakinan keduanya. Maksudnya keduanya itu nafi dan itsbat itu. Seseorang misalnya mengakui Allah adalah sesembahan saya, tapi dia tidak mengingkari taghut, maka ini tidak cukup. Betapa banyak orang kayak gitu. Ya, Tuhan saya adalah Allah, tetapi nggak apa-apa kita minta sama mayit di kuburan, nggak apa-apa kita ke dukun. Ini sama aja dong. Kita tahu Allah Tuhan kita. Orang ini tahu Allah adalah Tuhannya yang patut disembah, tapi dia longgar. Ya kalau untuk urusan tauhid mah, urusan dukun ya itu nggak apa-apa lah sekali-kali, ya kan? Kalau untuk urusan kuburan nggak apa-apa lah sekali-kali kita minta sama mayit kita. Kan dia kan lebih dekat kepada Allah. Nah, ini longgar dalam masalah ijtanibut taghutnya. Maka tidak cukup, ini masuknya syirik-syirik juga gitu loh. Maka harus dua-duanya. Dia menetapkan Allah sebagai sesembahan dan dia mengingkari segala macam taghut. Enak dah kayak gitu ya. Ya kan? Itu yang benar. Wa anna an-nafyal mahd laisa bitauhid. Bahwasanya menafikan saja itu bukanlah tauhid. Misalnya orang, saya enggak beriman kepada patung, dukun, enggak. Tapi dia udah benar tuh. Saya enggak mau pakai dukun, enggak mau pakai patung. Tapi dia pun kalau ibadah kepada selain Allah, riya, sum'ah, maka ini enggak benar. Dia di bab nafi, menafikan dukun, menafikan syaitan, jin dan seterusnya, itu udah bagus. Tapi dia pas ibadah pengen dilihat, pengen dipuji, pengen diangkat-angkat, maka ini untuk urusan isbat dia nggak benar, untuk urusan nafi dia benar. Tapi dia sini syirik ya, syirik tetap. Jadi dua-duanya harus berimbang, ya. Kemudian wal isbatul mahad laisa bitauhid. Dia hanya menetapkan Allah Taala sebagai sesembahannya semata, tapi dia juga nggak mengingkari taghut, ini juga bukan tauhid. Jadi tauhid itu harus apa? Dua-duanya imbang, dua-duanya benar ada, yaitu dia mengesahkan Allah Taala dan dia mengingkari segala macam kesyirikan dan taghut. Ya, bisa dipahami? Jelas misalnya? Jelas Pak Yadi? Fadhil. Silakan. Ini pada dasarnya umumnya ya. Memang banyak bertauhid Allah, tapi di dalam hukum tidak berhukum pada Al-Quran, bagaimana ini? Ini berarti memang tauhidnya kurang. Iya. Ini yang kan kalau nggak dipatuhi hukum di luar Al-Quran itu kan, ya memang keadaannya memang hukum yang berlaku itu kok. Iya. Bagaimana? Apa itu termasuk musik? Apa harus kita ikutin? Kalau hukumnya selain hukum Allah, itu ada beberapa macam. Ada yang dia sifatnya duniawi seperti lalu lintas, itu kalau itu nggak masalah ya. Lalu lintas itu kan nggak menyaingi hukum Allah kalau itu. Lalu lintas peraturan zebra cross, peraturan jembatan atau semacamnya, itu duniawi. Ini yang kita maksud. Iya benar. Tapi kita harus patuhi. Iya. Nah di sini yang harus kita patuhi adalah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, gitu. Emang globalnya memang pakai hukum selain hukum Allah benar. Tetapi begini, ada rincian. Kalau orang menerapkan itu dan dia tetap meyakini hukumnya adalah hukum Allah yang benar, dan hukum konstitusional seperti ini itu batil, sebenarnya menyaingi hukum Allah dan tidak benar dan bahkan kufur sistem ini, kalau dia terpaksa melakukannya, maka ini nggak masalah. Kan kita rata-rata terpaksa malah, ya kan Pak? Iya, karena
keadaan dipaksa dan kita mau nggak mau gitu. Kalau kita nggak mengikuti ini susah nanti kedepannya gitu, birokrasi dan seterusnya kan. Ya udah, kita terpaksa. Tapi kita harus mengingkari, ini nggak benar. Maksudnya ini tidak sesuai dengan syariat Islam, gitu. Seperti riba misalnya, kita terpaksa pakai ATM sekarang kan? Karena kok kita nggak pakai, gimana gajian kita Mas Riz? Terpaksa, tapi kita ingkari nggak ini? Ini kita ingkari, cuman mau gimana lagi? Gaji sekarang pakai amplop, waduh nggak ada yang mau perusahaan, gitu kan? Jadi yang model kayak gini bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan syariat Islam, kita pertama ingkari dulu, tapi kita lihat ya kalau saya nggak pakai ini nggak mungkin, terpaksa berarti. Maka ini mudah-mudahan nggak masalah. Tapi ada juga yang dia menganggap ya Al-Quran dan As-Sunnah itu yang memang benar. Syariat Islam itulah yang lebih benar. Pun yang ini buatan manusia ini, aduh ini mah kacau. Tapi dia masih menikmati itu. Nah ini fasik namanya. Fasik. Dia masih mengimani syariat Islam, tapi dia fasik. Kenapa? Karena dia secara praktik dan keriduan dia tetap aja nggak apa-apa lah pakai inilah, ini fasik. Ibarat orang tahu ini haram, tapi ya lakuin aja lah. Ini fasik. Karena dia tetap meyakini ini haram. Tapi ada juga yang mengatakan kalau misal ini beda lain lagi, jenis lain, dia meyakini ini ayat hukum buatan manusia ini setara atau bahkan lebih unggul daripada ayat-ayat yang itu udah kuno lah. Ini kafir ya sudah. Ini jadi beda Pak ya. Jadi disifati, ada dilihat, ditinjau dari kondisi keyakinan orangnya dan pengamalannya. Kalau keyakinannya Al-Quran itu yang benar-benar, maka ini masih ada imannya dan dilihat dari pengamalannya. Kalau dia karena terpaksa, maka nggak masalah. Kalau dia tetap menikmati malah bukan terpaksa tapi emang suka aja mau undang-undang manusia, maka ini fasik. Tapi dia tetap mengimani Al-Quran dan Sunnah yang lebih benar. Dan sebaliknya yang terakhir, kalau dia menganggap bahwasanya undang-undang buatan manusia ini lebih baik atau setara dengan undang-undang Allah, maka ini kafir. Jadi itu beda rinciannya Pak. Nah, bisa jelas Pak insyaallah ya Pak. Nah, tapi untuk urusan memvonis sebentar dulu gitu. Adapun urusan vonisnya sebentar dulu. Ya, maksudnya sebentar dulu, jangan tergesa-gesa. Karena apa ya? Di sisi lain memutuskan, di sisi lain menunjang juga dan menunjang kemusyrikan. Iya. Itu memang zamannya sekarang, itulah kata Rasul, nanti kalian akan dihadapkan zaman yang kalian tuh banyak hal-hal yang kalian ingkari ya. Ini maksudnya memang sekarang complicated urusan Pak, lebih rumit, orang serba salah ya, mau kayak gini ya. Itu makanya kita itu kalau udah tahu kayak gini, tahu kerumitan kayak gini, ya sering-sering ngaji, maksudnya sering-sering cari ilmu supaya tenang, supaya nggak liar kalau kita. Orang-orang itu banyak yang liar kalbunya, bingung mereka. Nah kebingungan mereka nggak terjawab karena mereka nggak mau ngaji. Akhirnya udahlah mereka terobos aja lah, terobos aja semua hal, pelanggaran terobos. Ya, Allah musta'an. Begitu Pak. Ya mudah-mudahan apa yang kita tuturkan di sini bermanfaat dan mudah-mudahan menjawab berbagai permasalahan apa yang merupakan kebenaran, maka itu semua tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kalau misalnya ada salah kata bahkan salah pemikiran, maka itu murni memang dari anak pribadi yang kurang belajar atau kurang ilmu dan juga dari syaitan. Ya, sesungguhnya hanya Allah yang al-haq, yang maha benar, dan kita manusia tempatnya khata', salah dan lupa. Ya. Sekian dari ana, semoga bermanfaat. Barakallahu fi ulumikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.